Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sunjaya, mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan NIM 3123-175. Teman-teman pernah nggak sih bayangin kalau lampu di rumah kita itu bisa dikontrol orang lain tanpa izin kita? Nah, itu salah satu bahaya dari Internet of Things yang nggak aman, teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas keamanan dalam Internet of Things. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu Internet of Things. Jadi Internet of Things itu jaringan fisik, perangkat fisik yang terhubung untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Jadi perangkat fisik yang terhubung ke internet, yang saling terhubung melalui internet, bisa untuk bertukar data maupun mengumpulkan data secara otomatis. Nah, perkembangan Internet of Things ini sangat pesat, teman-teman, baik di rumah, kampus, industri, dan layanan publik, yaitu mempercepat otomatisasi dan analitik secara real time. Nah, Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari itu bisa smart home, itu contohnya seperti lampu otomatis. Dalam smart campus, itu contohnya presensi otomatis. Dalam sistem industri, itu contohnya seperti monitoring mesin. Nah, Internet of Things ini meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ada beberapa ancaman umum pada Internet of Things. Yang pertama, peretasan perangkat. Jadi, orang masuk ke sistem kita bisa mengeksploitasi kelemahan default kredensial, port terbuka, atau layanan tidak aman. Yang kedua, kebocoran data. Jadi, ada data sensitif, baik lokasi, biometrik, ini terekspos publik saat komunikasi atau penyimpanan yang tidak terenkripsi atau tidak teramankan. Yang ketiga, manipulasi sensor atau aktuator. Ini data yang salah dari sensor karena dimanipulasi. Jadi ada sinyal palsu atau perintah jahat yang dapat merubah perilaku sistem dan fisik. Yang keempat, malware atau botnet. Jadi perangkat ini terinfeksi digabung ke botnet untuk bisa DDoS atau aktivitas kriminal lainnya. Nah, jadi keamanan Internet of Things itu sangat penting, teman-teman. Untuk risiko tanpa keamanan, ini perangkat mudah disusupi, menyebabkan kehilangan kontrol dan akses yang tidak sah. Dampak keselamatannya, manipulasi sensor atau aktuator ini bisa membahayakan pengguna. Contohnya dalam rumah sakit, ini bisa miss sistem medisnya atau salah. Nah, dalam dampak finansialnya dan reputasi, kebocoran data dan downtime ini menyebabkan biaya perbaikan dan denda, serta hilangnya kepercayaan dari pelanggan nantinya. Nah, kita akan bahas keamanan sensor dan aktuator. Jadi, resiko kerusakan dan manipulasi fisik ini bisa kehilangan fungsi atau bahaya keselamatan. Contohnya, lampu otomatis dimanipulasi. Ini bisa menyebabkan kebakaran kecil atau gangguan akses. Jadi, validasi input sensor, hardening perangkat, dan proteksi fisik pada instalasi ini sangat penting. Nah, cara mengamankan sistem Internet of Things. Yang pertama, jelas enkripsi data.
Kita bisa gunakan TLS atau DTLS untuk komunikasi dan enkripsi pada penyimpanan lokal. Yang kedua, kita bisa autentikasi dan otorisasi. Kita gunakan OTA token, sertifikat perangkat, manajemen kunci yang aman untuk mencegah perangkat palsu. Yang ketiga, tentunya kita harus sering update firmware aman. Jadi, tanda tangan firmware, mekanik rollback, dan proses update terautentikasi untuk menutup kerentanan. Dan yang keempat, dari jaringan dan segmentasi. Kita gunakan VLAN, firewall, VPN, dan isolasi jaringan untuk membatasi serangan lateral. Nah, contoh studi kasusnya kita punya lampu otomatis untuk smart home. Jadi, skema serangannya penyerang menemukan kredensial default. Yang kedua, menyusup ke jaringan lokal dan mengirim perintah palsu ke lampu. Yang ketiga, menjadikan perangkat bagian dari botnet atau manipulasi sensor cahaya. Nah, solusi praktisnya, kita ganti kredensial, kita gunakan autentikasi berbasis sertifikat, kita enkripsi komunikasi menggunakan TLS antara hub dan perangkat kita. Yang ketiga, segmentasi jaringan Internet of Things dari jaringan utama, baik kampus maupun rumah. Yang keempat, firmware signet atau tanda tangan firmware dan update berkala. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di pembahasan selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih.